Permaisuri Zia berteriak dalam kegelapan. Sepertinya ingin menstabilkan Taoismenya. Dia bahkan dengan putus asa menarik jaring Tianluo. Tetapi bahkan lebih ngeri lagi menemukan bahwa jaring Tianluo secara bertahap menghilang. Dan surga di ujungnya ada di sana. Menghilang. Tiba-tiba tubuh Zian yang bergetar hebat. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin jaring Tianluo akan berakhir? Tanda seru. Sebelum Permaisuri Zia kembali sadar, tubuhnya yang indah terbang lagi. Dan kali ini kekuatannya bahkan lebih ganas. Karena Qin Yichen sudah dalam postur tarik-menarik. Tentu saja Anda benar. Siapapun yang menang hari ini benar. Chang Jingtian meraung. Dan tampaknya dia penuh kekuatan. Di bawah tangan bersama Kezen dan tangannya. Kekuatan gelombang kekerasan kedua kaisar dapat dibandingkan dengan wanita muda Zia. Wow. Hampir sekejap, Qin Yichen melihat sosok terbang ke arah mereka dalam kegelapan. Di mata Permaisuri Zia, adalah kaisar kedua Kezen yang berada dalam sikap tarik-menarik. Meskipun dia juga memperhatikan Qin Yichen, pada saat ini Qin Yichen tidak mati terkejut, dan tidak dapat dibandingkan dengan akhir jaring Tianluo, yang seperti tarik tambang. Ini, bab besar. Permaisuri Zia panik. Dari mana datangnya serangga ini? Tanda seru. Mengapa bisa menelan jaring surga? Inilah harta surga. Inilah yang menyebabkan dua kaisar Chang Jingtian terperangkap. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus melihat jaring Tianluo Feng Tianxing yang mati. Sekalipun itu hanya seutas benang, bahkan jika dia belum banyak memurnikan, tetapi jaring Tianluo sendiri adalah harta surga, dan itu tidak akan berubah karena dia. Permaisuri Zia panik. Hampir sesaat, kekuatan kaisar kedua Kezen mengejutkannya lagi, dan hampir diseret di depan kaisar kedua. Kalian. Tanda seru. Permaisuri Zia panik. Dia memikirkan jubah kaisar Diao Yue Kong yang berpadu sempurna dengan prestise kekaisaran yang terakhir. Dan serangga ini. Ini adalah roh penjaga Ratu Matahari Surgawi. Kezen tidak bisa mengenalinya. Tetapi Zian Yang bisa mengenalinya. Karena dia adalah klan Dewa Penenun. Dan Tianxun Yang terkait erat. Selain itu, anak laki-laki pada saat ini tidak lagi seperti bayi ulat sutra. Tetapi terus berubah. Dan bahkan berubah. Gadis muda dalam catatan orang dewasa. Seperti peri dalam bunga. Permaisuri Zia mengenalinya. Pada saat yang sama saya merasa merinding. Dia ingin melarikan diri. Namun, kekuatan kaisar kedua Kezen melonjak lagi. Hampir menyeretnya tepat di depannya. Gang Beng. Permaisuri Zia mengertakkan giginya dengan marah. Dia tahu persis apa konsekuensinya jika dia benar-benar diseret ke kaisar kedua Kezen dengan ekspresi suram. Saya melihat Permaisuri Zia juga mengamuk dan dia mampu menstabilkan sosoknya. Namun, telapak tangannya telah terpotong dan berdarah. Dan jaring Tianluo terjebak di telapak tangannya. Rasa sakit yang menusuk ini menyebabkan wajah Permaisuri Zia menjadi pucat dalam sekejap, tetapi kekuatan Chang Jingtian melonjak lagi. Harta karun surga milik era naga sejati. Saatnya kembali ke pemilik aslinya. Tanda seru. Tanda seru. Tubuh Permaisuri Zia bergetar, dan dia seperti layang-layang yang digantung di tali. Dia hanyalah seorang kaisar yang lengkap. Bagaimana dia bisa mengalahkan kaisar kedua Kezen dalam hal kekuatan dan kekuasaan? Pada saat ini, bahkan bukan giliran Qin Yichen untuk mengerahkan kekuatannya, dan dia melihat Permaisuri Zia terbang di sekitar. Ketika yang terakhir diseret ke pandangan mereka, hasilnya sepertinya akan hancur. Kezen bahkan berteriak dalam kemarahan yang dalam, Zia, lepaskan. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu harus tahu bahwa tanpa Tianluo Net, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Permaisuri Zia tahu itu, tetapi dia tidak ingin melepaskannya. Meskipun jaring Tianluo sudah memotong tulang daunnya, dia masih mengertakkan giginya. Berdiri di sisi Anda? Bisakah Anda memberi saya jaring surga? Tanda seru. Ekspresi Kezen merosot. Jaring Tianluo bukan milikmu. Jaring itu bukan milikku. Ini hanya mengembalikan barang-barang itu kepada pemilik aslinya. Permaisuri Zia tersenyum. Kekuatannya tidak dapat bersaing dengan kaisar kedua Kezen. Tetapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengubah Daobon. Mengapit Tianluo Net dengan Shenranbon. Kembali ke pemilik aslinya? Tanda seru. Iya. Kamu baik-baik saja. Kamu akan meluruskan kehendak Tuhan besok. Akulah yang salah. Tanda seru. Tanda seru. Permaisuri Zia tampak menangis kesakitan. Ekspresinya sedih. Tetapi dia tidak mau melepaskannya. Karena hanya gumpalan jaring Tianluo ini yang dapat digunakan olehnya untuk sementara. Dia dapat duduk sejajar dengan leluhur lain dari klan kaisar. Hanya Tianluo Net yang dapat membuat kaisar lain tidak berani bertarung seperti mereka saat ini. Dan dia tidak peduli berapa banyak istana Dao yang rusak ketika dia mengatakan bahwa klan Dewa Penenun mengalahkan mereka. Dia sudah muak. Dia ingin klan Dewa Penenun menjadi kaisar sejati. Dia ingin menjadi seperti patriark sejati dari klan kekaisaran. Dia telah terlibat. Kemudian, seperti orang lain, dia akan menjadi ambisius dan bersaing di langit. Aku benar. Ini benar atau salah di dunia ini. Bukan giliranmu untuk mengatakannya. Tanda seru.
Tanda seru. Permaisuri Zia marah. Tetapi jaring Tianluo tak terbendung dan condong ke arah Qin Yichen. Xiao Guai telah menyedot jaring Tianluo hanya beberapa puluh meter. Hal ini pun membuat permaisuri Zia hampir terseret di depan Chang Jingtian. Ledakan. Tanda seru. Pada saat itu, Chang Jingtian menembak dengan marah. Tinju kaisar kuat. Dan hanya dengan satu pukulan, darah wajah permaisuri Zia yang menawan dan cantik terciprat. Mungkin pukulan ini hanya percikan darah. Tetapi karena pukulan ini, permaisuri Zia tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika permaisuri Zia tidak pernah melepaskannya ketika kaisar yang perkasa datang. Tetapi batang pohon yang sangat besar itu bisa robek oleh jaring langit. Bagaimana tulang tangannya bisa menahannya? Telapak tangan permaisuri Zia langsung patah. Dan 10 jarinya dan sebagian besar telapak tangannya terbang melintasi. Dan dia hanya melihat Tianluo net dan diambil dari tangannya. Tidak. Tanda seru. Tanda seru. Apakah itu jantung yang menghubungkan 10 jari atau harta surgawi direnggut? Rasa sakit semacam ini membuat hati Zia hampir hancur pada saat itu. Tinju Chang Jingtian meledakkannya. Tetapi dia mengertakkan gigi dan sepertinya menyesuaikan amarahnya di dalam hatinya. Tidak ada yang benar atau salah di Kaisar Zheng. Tetapi karena dia adalah makhluk hidup, dia harus tahu bahwa dia berdiri di dunia. Ada beberapa kebenaran yang harus saya katakan. Wow. Anak laki-laki. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen dan Hua Daoru melihat ke belakang dengan tiba-tiba, dan melihat bahwa gadis yang telah kehilangan Zia bersaing di ujung yang lain. Jaring Tianluo ditarik langsung ke wajah Xiao Guai seperti benang yang putus. Kekuatan semacam ini langsung meledakkan Xiao Guai. Tetapi yang membuat Qin Yichen terkejut adalah ketika mereka terbang untuk memeriksa. Xiao Guai telah menopang tubuh yang bengkak, dan melemparkan mil terakhir dari langit. Jaring juga tertelan di perut. Bagian terakhir dari jaring Tianluo ini masuk ke dalam perut. Tubuh Xiao Guai telah membengkak hingga ekstrim. Dan bahkan gemetar seperti muntah. Jaring Tianluo yang awalnya tertelan, tidak dapat menahan untuk tidak meludahkan sepotong dan menggantungnya di mulutnya. Hei kecil, aku sangat tidak nyaman. Saudari Zinfei, di mana kamu? Xiao Guai sangat mengantuk. Aku benar-benar ingin tidur.